Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian, gimana kabarnya? Ini Kak Fuye syutingnya dari tempat kerja Kak Fuye. Dan ya, Kak Fuye juga seperti Kak Fuye bilang ya, kemarin lagi sakit dan ini sedang pemulihan. Semoga cepat sembuh, nanti minggu depan ada tes lab lagi. Jadi dalam seminggu kemarin Kak Fuye udah 5 kali tuh ya, 5 kali di tes laboratorium. Dan hasilnya ya ada yang bagus, ada juga hasil yang kurang bagus ya. Jadi harus banyak istirahat. Nggak boleh macem-macem dulu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau bikin video ini masih bisa. Dan untuk video kali ini nanti ada alat peraga yang Kak Fuye bagikan seperti biasa. Tinggal WhatsApp, nanti dibagikan secara gratis. Tentunya harus tonton dari awal sampai akhir supaya tahu ceritanya seperti apa ya. Oke, nah ini ceritanya ada sebuah hutan ya. Ada sebuah hutan yang luas, di mana hewan-hewan banyak yang tinggal di hutan itu ya. Mereka senang tinggal di hutan. Tapi pada suatu hari tiba-tiba ada asap dari hutan itu. Ada apa ya? Ada asap ya. Ada apa kira-kira adik-adik ya kalau ada asap biasanya? Oh, biasanya itu ada api. Bener. Seekor burung dia terbang ya. Si burung ini terbang, dia pengen lihat apinya di sebelah mana ya. Oh, dia lihat itu ada api yang kecil di situ, menyala ya, membakar pepohonan. Tapi ketika dilihatin lama-lama apinya jadi besar loh. Kebakarannya jadi lama-lama jadi cukup besar. Burung ini bingung, aduh aku kan kecil nih, aku nggak bisa matiin api ini sendiri. Gimana caranya ya? Lalu burung ini terbang, dia mencari hewan yang bisa menolong untuk mematikan apinya. Pertama-tama dia bertemu dengan harimau. Harimau ini hewan yang sangat kuat. Dia lalu bilang sama harimau, "Harimau, tolong, itu ada api di sebelah sana. Apinya makin lama makin besar loh, membakar hutan tempat kita tinggal ini." Lalu harimau bilang, "Loh terus kenapa?" Burung itu jawab, "Ya terus kamu bantuin dong matiin apinya, kamu kan kuat. Bawa air matikan apinya, pasti masih bisa nih sekarang." Tapi harimau itu bilang lagi, gak usah. Aku harimau nih, jagoan raja hutan, aku gak takut sama api. Aku nggak mau matiin apinya, biarin aja. Nanti kalau udah gede apinya baru aku nih jagoan yang turun tangan. Kamu bilang aja sama yang lain lah, sama gajah kayak sama siapa kayak yang lain tuh bilang sana. Wah, rupanya harimau itu sombong ya, merasa kuat, dia nggak mau menolong. Nah, burung ini lalu ya udahlah, dia terbang lagi mencari hewan yang lain. Kali ini dia bertemu dengan seekor gajah. Nah, gajah ini adalah hewan yang bisa menyedot air ya pakai hidungnya ya. Nah, burung ini lalu tanya, "Gajah, bisa tolongin aku nggak?" Gajah lalu tanya juga, "Tolongin apa?" "Itu di hutan sebelah sana tuh, lihat ada asap udah kelihatan. Itu ada api di situ kebakaran. Tolong kamu pakai hidung kamu ambil air, kok semprot airnya supaya mati itu apinya. Kalau nggak ini berbahaya loh." Tapi gajah itu lalu dia juga sama seperti si harimau, dia nggak mau. Dia bilang, "Gak usah lah. Ngapain, itu jauh di sana loh, nggak bakalan sampai ke tempat aku. Ngapain aku capek-capek jalan ke sana matiin api. Nggak mau kamu cari aja binatang yang lain." Waduh, rupanya gajah juga nggak mau loh matiin apinya. Dia bilang itu masih jauh, nggak bakal kena tempat dia. Burung ini lalu terbang lagi. Waktu dia lihat, waduh apinya semakin besar. Bagaimana ini? Butuh banyak hewan ini untuk mematikan ini. Kalau enggak, ini berbahaya. Lalu dia terbang lagi, dia mencari ada sekumpulan monyet ya. Monyetnya banyak. Nah, burung ini tanya monyet-monyet ini, "Hei, teman-teman monyet-monyet, tolong dong, bantuin itu. Ada api di situ, kebakaran besar loh. Kalau kalian ini sama-sama semua, pasti kita bisa matiin apinya. Kalian kan banyak. Yuk, kita ambil air, kita matikan." Monyet-monyet itu lalu bilang, "Bilang aja sama yang lain, kita nggak mau burungnya juga jawab, "Tadi aku udah ke harimau, aku udah ke gajah, mereka nggak mau bantuin." Monyet itu lalu ketawa, "Hahaha, itu harimau aja nggak mau bantuin, gajah nggak mau bantuin, ngapain kita harus bantuin? Kalau semuanya nggak ada yang mau bantu, ya kita juga nggak mau dong. Buat apa capek-capek matiin api, mereka semua nggak mau bantuin." Wah, rupanya monyet-monyet ini ya, karena yang lain gak ada yang mau bantuin, mereka juga gak mau bantuin loh. Mereka diem aja. Burung ini menjadi kebingungan. Lalu burung ini akhirnya dia terbang ke atas, dia lihat hutannya lama-lama terbakar semakin besar. Akibatnya apa adik-adik?
Akibatnya semua hewan sekarang nggak punya tempat tinggal karena apinya udah besar, kebakaran semua hutannya ya. Si gajah, si monyet, si siapa lagi tadi? Si harimau, wah semuanya sedih ya. Aduh, coba kalau tadi kita saling tolong menolong ya semua ya, tolong menolong mematikan apinya. Pasti apinya nggak semakin besar dan kita masih punya tempat tinggal di hutan. Ya mereka menyesal ya adik-adik ya karena nggak mau saling bantuin, nggak mau saling tolong. Adik-adik ada nggak tuh yang kayak gitu ya? Yang kalau dimintain tolong, wah sikapnya sombong. Atau dimintain tolong merasa males. Atau tadi seperti monyet diminta tolong, tapi ngelihat yang lain nggak ada yang kerja nih, nggak ada yang tolongin nggak mau Nah jangan kayak gitu ya. Kita harus saling tolong menolong, saling membantu. Kalau nggak apa? Kalau nggak akibatnya bisa kena kita juga. Misalnya kelas sekolah minggu kita kotor, nggak ada yang mau bersihin. Akhirnya kelasnya jadi bau ya. Atau misalnya di sekolah minggu nih gurunya cari-cari spidol atau alat tulis buat ngajar, gak ada yang mau bantuin. Ya akhirnya pelajarannya terlambat untuk dimulai karena gurunya sibuk mencari alat tulisnya ya. Jadi harus saling bantu, saling tolong. Sama seperti di Kisah Para Rasul. Ini Kak Fuye bacakan dari Kisah Para Rasulnya. Nah boleh adik-adik dengerin ya karena ini cukup panjang ya. Jadi dibacakan bahwa mereka jemaat mula-mula ini saling tolong-menolong. Yuk dengerin ya, sambil ada gambar-gambarnya juga nih. Baik, ini Kak Fuye ceritakan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, di sini diceritakan setelah orang-orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus, lalu mereka berkumpul dan tinggal bersama-sama. Mereka ini saling berbagi. Selain saling berbagi apa yang mereka punya, mereka juga berkumpul untuk saling mendoakan satu sama lain. Nah, tentunya ini bagus sekali ya. Mereka saling berbagi dan saling tolong-menolong. Nggak pelit ya. Dan tentunya semuanya bersekutu di dalam Tuhan. Artinya sama-sama memuji Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, inilah contoh dari kehidupan yang baik antar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, buat teman-teman guru sekolah minggu, jadi itu bagian ceritanya hari ini tentang tolong-menolong. Kita sambungkan dengan kehidupan jemaat mula-mula ya, yang mau saling tolong-menolong. Dan buat teman-teman guru sekolah minggu juga yang membutuhkan gambar-gambar peraganya, tinggal WhatsApp aja ke 0813-852-17327. Sekali lagi WhatsApp ke 0813-852-17327. Alat peraga saling menolong ya, tulis alat peraga saling menolong supaya Kak Fuye gak salah kirim, dan itu semuanya gratis. Gak usah khawatir nanti Kak Fuye minta bayar atau apa, gak usah ya. Pokoknya itu semua gratis. Oke, jangan lupa doakan supaya Kak Fuye juga cepat sembuh ya. Sampai ketemu. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Dadah.